bertengkar gara-gara diganggu oleh adik ayahmu. Tapi kata paman, bapak cemburu dan sering marah-marah pada ibu. Setelah paman Kamandanu pulang ke gambarannya, karena paman Kamandanu dulunya adalah kekasih pertama ibu. Nyai, cukup adik Kamandanu, cukup. Sudah. Pamanmu yang cerita. Benar, juga Nyi Lemus. Nyi Lemus pembantu rumah itu. Kasihan, Den. Apa maksud paman? Semua orang tahu bahwa perempuan tua pembohong itu mata duitan. Dia disogok Kamandanu supaya membohongi Raden, memfitnah bapak Raden. Saya kadang-kadang kasihan, Den, sama bapakmu. Siapa sebenarnya paman? Kelihatannya begitu dekat hubungan paman dengan bapak. Saya sahabat Arya Dewi Pangga. Permisi, Pak. Gusti Panji lewat sini? Tidak, Bapak kenal dengan Gusti Panji Ketawang? tidak. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Panji, bisa-bisa saya diusir Gusti Halilinda dari Majapahit. Kemana itu anak? Bagaimana paman bisa tahu? Itu tidak penting. Yang paling penting bagi Raden adalah mengetahui kejadian yang sebenarnya, supaya Raden tidak lagi tertipu oleh serigala berbulu domba itu. Sudah dulu, Den. Jalan menuju ke rumah ibumu, terus ke sana. Pamanmu ada perlu. Paman mau kemana? Paman harus pergi dari sini. Karena semua penduduk desa ini kurang suka kepada Paman. Paman adalah sahabat baik Arya Dewi Pangga. Paman tahu semua ini pasti karena pengaruh Arya Kamandanu yang memfitnah ayahmu telah bekerja sama dengan orang gelang-gelang untuk menghancurkan desa Manguntur. Sesudah katanya membakar rumah kakekmu di Kurawan. Padahal yang membakar rumah Puranggaraksa itu adalah Arya Kamandanu. Dia membayar pendekar-pendekar sewaan orang keji. Di mana kau sembunyikan orang asing itu? Bakar!
untungnya Paman Kamandanu membakar rumah orang tuanya sendiri. Itu paman tidak tahu. Ya, mungkin dia sengaja untuk menghancurkan nama baik ayahmu. Yang saya tahu, watak Arya Kamandanu itu berbeda sekali dengan watak Arya Dwi Pangga. Saya yakin Raden tidak akan percaya pada cerita saya. Saya cukup kenal kelicikan Arya Kamandanu. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Membunuh Paman Kamandanu? Mana mungkin, dia seorang pendekar yang sakti mandraguna. Yang penting niat. Apakah ada niat Raden untuk berbakti pada kedua orang tua Raden? Tentu saja, Paman. Jangan ragu. Iya. Saya rela membantu demi kedua sahabat saya itu. Sudah terlalu lama saya ingin melaksanakan bela pati untuk kedua sahabat saya itu. Tapi saya tidak punya kesempatan. Paman tahu, sebagai anak yang baik, Raden pasti tidak tega untuk membunuh orang yang telah membesarkan Raden. Walaupun orang itu telah membunuh kedua orang tua Raden. Dengan membubuhkan racun ini ke dalam minuman pamanmu, maka pembalasan itu akan tercapai tanpa menyakiti pamanmu. Racun? Pamanmu terlalu sakti untuk kamu lawan dengan ilmu kanuragan. Apakah pantas seorang ksatria melakukan perbuatan keji seperti ini? Kelicikan pamanmu pantas untuk diperlakukan seperti itu. Dia licik dan kejam kepada saudara kandungnya sendiri. Kalau Raden ragu, jangan lakukan. Biar selamanya ayahmu mati penasaran. Dan sebagai sahabat ayahmu, terus terang, saya kecewa. Jangan-jangan Gusti Panji diculik orang, Den. Wah, bisa celaka kita. Gusti Kamandanu pasti akan menghukum kita. Jangan bicara begitu. Kita cari dulu. Mungkin ke sungai, Paman. Panji pernah bercerita bahwa dia kangen untuk bermain di sungai. Di mana? Saya tidak tahu. Mungkin di sekitar hutan ini. Tanca! Panji, kamu membuat semua orang deg-degan. Dari mana? Kalau pergi ya bilang. Kamu masih tidur, Tanca. Paman semua juga. Raden lewat mana? Wong semua pintu masih dikancing. Rahasia. Sebaiknya hari ini kita pulang, Den. Kan urusan Raden sudah selesai semua. Boleh. Siapkan perbekalan. Semuanya sudah siap. Kuda juga sudah diganti dengan yang masih segar. Ayo. Mari, Pak. Mampir, Pak. Nanti sore kamu ke rumahku, Tanca. Saya tidak enakan, Gusti Halayuda. Sudah hampir sepekan saya meninggalkan rumah. Sebenarnya kenapa kamu? Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu kelihatan aneh, Panji. Ya sudah. Saya agak tidak enak badan. Hah. Hah.
Maaf Panji agak terlambat pulang, Paman. Bibimu cemas sekali. Dia khawatir kalau kamu mendapatkan halangan di perjalanan. Dengan membubuhkan racun ini ke minuman paman, maka pembalasan itu akan tercapai tanpa menyakiti paman. Paman terlalu sakti untuk kamu lawan dengan ilmu kanuragan. Ada apa, Panji? Boleh saya masuk kamar sekarang, Paman? Saya letih sekali. Kamu ini aneh sekali, Panji. Biasanya kamu tidak pernah minta izin. Kalau mau istirahat ataupun mau tidur. Bahkan sampai pergi keluyuran pun, kamu tidak pernah minta izin. Arwah kedua orang tua Raden sudah sangat menderita. Panji pergi, Kakang. Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni yang saya hormati. Dengan berat hati Panji kembali dari rumah ini. Panji tahu, Paman dan Bibi pasti marah pada keputusan ini. Tapi suara hati Panji semakin kuat menyuruh Panji untuk pergi. Maafkan Panji. Sembah hormat Panji untuk Paman dan Bibi. Saya benar-benar tidak mengerti pada anak itu. Saya khawatir ada yang mempengaruhi dia waktu di desa Kurawan, Kakang. Memang agak aneh. Tidak biasanya dia begitu. Mungkin memang dia terpengaruh seseorang. Tapi siapa? Beberapa hari terakhir, saya perhatikan anak itu memang agak berubah, Kakang. Tapi saat itu, saya mengira hanya masalah kemanjaan biasa. Mungkin Panji kurang suka karena kita selalu mengekang pergaulannya dengan anak-anak bangsawan lain yang hanya suka bersenang-senang.
Sebaiknya saya menyusul dia ke Manguntur. Saya ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Apa tidak sebaiknya Kakang tanyakan dulu kepada Ratanca. Ada kejadian apa di Manguntur waktu mereka ke sana? Maaf, Gusti. Gusti mau ketemu Gusti Halayuda. Sepertinya tidak bisa, Gusti. Gusti Halayuda sedang sibuk mengurus ayam aduannya. Katakan sama majikanmu, aku ingin bertemu. Tugasmu hanya untuk menyampaikan perintah, bukan untuk memutuskan. Laporkan sana. Baik, Gusti. Ampun, Gusti. Ada apa? Gusti Arya Kamandanu datang. Persilahkan dia kemari. Katakan saya sedang menyambung. Baik, Gusti. Ayo jalan, jangan bingung. Iya. Jagomu tidak akan menang, Bude. Si Pecut sudah biasa menghadapi musuh-musuh yang lebih ganas. Tumben, Kamandanu. Ada apa? Saya mau tanya sama Ratanca tentang Panji Ketawang. Ada apa lagi? Jangan terlalu dikekang. Anak seumur dia selalu dikuasai mimpi-mimpinya. Mereka merasa mampu menguasai dunia. Biasanya apapun yang dilakukan oleh orang tua selalu dianggap salah. Jangan kaget. Kalau mereka sangat membenci kemapanan, bukankah kita sama-sama pernah mengalaminya? Bukan masalah itu, Kakang. Saya ingin tahu apa yang terjadi di Manguntur. Tadi pagi dia pergi lagi. Dan di dalam suratnya dia bilang juga mau ke Manguntur. Ini semacam pemberontakan halus. Mungkin Adi terlalu keras mengekang pergaulan Panji. Menurut saya, biarkan saja dia menikmati zamannya, mengikuti alam pikirannya. Tanca! Gusti memanggil saya. Tuan Arya Kamandanu ingin bicara dengan kamu. Silakan, Adi. Tanja, waktu di Manguntur atau selama perjalanan, apakah Panji ketemu dengan seseorang yang mengajaknya ngobrol? Setahu saya, tidak, Paman. Atau mungkin ada kejadian yang aneh di sana? Iya, malah menjelang kami mau pulang. Pagi-pagi saya mendapatkan Panji hilang. Padahal semua pintu dan jendela masih dipalang dari dalam. Dan saya melihat atap rumah yang katanya rumah ibunya itu jebol. Kami mencari ke sana kemari dan ketemu di tepi sungai dekat kuburan ibunya. Ratanca ada, Kakang? Saya harus menyusul Panji ke Manguntur. Pasti ada seseorang yang telah merasuki jiwa Panji. Entah siapa. Apa maksud Kakang? Ada yang merasuki pikirannya? Saya khawatir mungkin ada yang mempengaruhi dia untuk menjauhi saya, atau barangkali saja untuk memusuhi saya. Mungkin kawan-kawan Kakang di Pangga. Siapa? Kata Kakang tidak ada satu orang pun yang suka kepada kelakuan Dipangga. Mungkin orang yang sering mendapat pemberian dari Kakang di Pangga.
Rasanya agak aneh. Dan kurang sejuk. Bagaimana kalau saya ikut menemani kakak ke Manguntur? Kamu itu selalu lupa bahwa kandunganmu semakin besar. Anakmu bisa keguguran kalau kamu naik kuda sejauh itu. Siapkan saja segala keperluan saya. Paling lama untuk 1 pekan. Racun. Cepat panggil Ratanca! Jangan direbahkan dulu, Bibi. Biar obat itu langsung masuk ke dalam perut. Dan melemahkan pengaruh racun itu. Biarkan, Bibi. Paman Kamandanu akan selamat. Racun itu belum sempat membusukkan lambungnya. Minumkan, Bibi. Obat ini untuk mengeringkan semua luka akibat racun itu. Dinding lambung Paman Kamandanu akan segera pulih. Paman boleh berbaring lagi, Bi. Mudah-mudahan besok pagi sudah kembali segar. Untung cepat ditolong. Kalau tidak, usus Paman bisa hancur. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan dari racun kejam itu. Terima kasih, Tanca. Saya tidak sangka Panji tega melakukan perbuatan kejam seperti itu. Panji? Saya yakin dia yang membubuhkan racun itu ke dalam kendi. Itu kenapa dia melarikan diri dari rumah. Kamu sudah membunuh orang yang selama ini dengan tulus membesarkan dan mendidik kamu. Durhaka kamu, Panji. Malu aku punya anak seperti kamu. Ampun saya, Ibu. Saya hanya mengikuti apa yang saya anggap benar, Ibu. Apa yang kamu anggap benar ternyata keliru. Kamu telah menempuh jalan sesat. Anak macan tidak mungkin menjadi kucing. Dia tetap menjadi harimau bertaring runcing. Dengan cagar tajam, siap mencengkeram siapapun. Siapa dia? Kelihatannya bukan orang Manguntur. Sudah beberapa hari ini dia selalu makan di sini.
Kata orang dia selalu menunggui kuburan Nari Ratih di Bukit Cungkup. Mungkin dia anak Nari Ratih. Kasihan. Saya seperti pernah kenal orang itu. Iya ya. Kalau tidak salah, bekas kekasih Nari Ratih, Arya Kamandanu, adiknya Dwi Pangga. Mau apa dia kemari? Mungkin mau ke kuburan Ratih. Sebenarnya, dia masih mencintai Nari Ratih, meski kekasihnya itu menikah dengan kakak kandungnya. Tidak usah takut, Panji. Paman bukan hantu. Meskipun racun yang kamu bubuhkan ke dalam kendi nyaris merenggut nyawa pamanmu sendiri. Apa salah paman? Sampai kamu tega mau membunuh. Seperti membunuh seekor tikus. Paman telah membunuh ayah. Paman yang menyebabkan ibu mati. Paman telah menghancurkan seluruh keluarga Panji. Panji! Tuduhanmu benar-benar keji, Panji. Dari mana kamu mendapat berita fitnah itu? Jangan dekat. Paman sengaja merusak rumah tangga ibu. Karena paman jatuh cinta kepada ibu. Itu yang menyebabkan ayah cemburu dan menyiksa ibu. Akhirnya meninggal. Panji! Demi Dewata Agung, apa yang kamu ucapkan itu bertolak belakang dengan kenyataannya. Panji! Jangan dekat. Panji tidak sudi disentuh orang telah menyengsarakan Panji. Cukup. Kamu sudah menyakiti aku, Panji. Apakah pantas orang yang telah memelihara kamu dari kecil sampai kamu dewasa disebut menyengsarakan? Apa pantas orang yang rela mengorbankan seluruh hidupnya demi keponakannya sendiri disebut menyengsarakan? Itu semua untuk menutupi kebusukan paman kepada ayah dan ibu. Betapa tega paman merusak rumah tangga kakak kandungnya sendiri. Seumur hidup, paman tidak pernah berbohong. Siksa Dewata akan mencekik leher paman kalau paman berdusta. Dengarkan baik-baik, anak muda. Tidak cuma kamu yang berhak berbicara. Dan jangan merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran sejati ada pada nalar yang jernih. Nalar yang tidak dipengaruhi hawa nafsu. Kami bahagia memadu cinta selama bertahun-tahun. Sampai ayahmu datang mengobral rayuan dengan syair-syair gombalnya yang terdengar syahdu kepada kekasihku. Antara aku dan ayahmu. Akhirnya kesuciannya sebagai seorang gadis berhasil direnggut oleh Arya Dwi Pangga di Candi Walandit, tempat yang seharusnya disucikan. Nari Ratih sangat menyesal dengan perbuatan yang sangat terkutuk itu setelah sadar dari rayuan gombal ayahmu. Tapi kesucian yang tidak pernah bisa kembali. Dia tidak berani menemuiku lagi, Panji. Dan siapa yang paling terpukul? Aku, Panji. Kakang kandungku sendiri tega menghancurkan cinta suciku. Buka kedua telingamu, anak muda. Supaya kamu bisa mendengar dari dua pendapat. Dengan nalarnya, dengan pikirannya. Aku melampiaskan kehancuran hatiku dengan meninggalkan rumah. Sampai kemudian bertemu Nini Mesin.